Sri Atma, aku. 60. Sore ini, cahaya jingga dari balik jendela dapur jatuh di atas meja makan marmer kami, memberi nuansa hangat yang palsu pada suasana yang dingin membeku. Bau sup ayam dan tempe mendoan, masakan yang kubuat sejak subuh, terasa begitu ironis, aroma kenyamanan yang kini disandingkan dengan rasa pahit di lidahku. Aku menatap piring di depan Galang, anakku, yang sedari tadi hanya mengaduk-aduk nasi tanpa selera. Matanya yang bening, mirip mendiang suamiku, penuh dengan beban yang tak sanggup ia jelaskan. Di sisi lain meja, Nadia, menantuku, 32 tahun, menghirup kuah sup dengan suara yang terlalu nyaring. Ia mengenakan blus sutra yang baru dibelinya, lagi-lagi dibeli secara daring dengan cicilan, dan setiap gerakannya memancarkan aura kegelisahan yang ia sembunyikan di balik topeng kesombongan. 3 minggu terakhir, suasana rumah ini, rumah yang kubangun bersama suamiku dengan tetesan keringat dan perhitungan matang, terasa seperti arena tinju. Nadia menjatuhkan sendoknya ke piring. Bunyi kelentang itu terasa keras, memecah keheningan yang menyesakkan. Galang tersentak, bahunya sedikit terangkat. Aku, Sri Atma, hanya mengangkat alis, menunggu. Aku tahu badai akan datang. Aku bisa mencium bau asam dari kegelisahannya. "Mah," panggil Nadia. Suaranya dipaksa lembut pada awalnya, tapi ada nada menghakimi yang tak bisa ia sembunyikan. "Tadi siang aku ketemu temanku. Dia manajer bank. Kami bicara soal biaya hidup, soal kebutuhan Galang di kantor." Galang langsung menyela. Suaranya tercekat. "Sayang, sudah. Jangan bicara soal itu sekarang. Mama baru selesai masak." Nadia mengabaikannya. Matanya yang tajam menancap padaku. Di mata itu, aku bukan hanya ibu mertua. Aku adalah penghalang. Aku adalah representasi dari kehidupan kuno, yang ia anggap tak sepadan dengan status sosial yang ia idam-idamkan. Mama tahu, kebutuhan kita besar. Bayar sekolah keponakan, cicilan mobil, tagihan perawatan kulitku, iuran kompleks elit sebelah semua naik. Galang gajinya segitu-gitu saja. Kami harus bergerak. Aku harus menopang Galang, Mah, dan Mama. Nadia menyandarkan punggungnya, melipat tangan di dada. Ia berhenti sejenak, sengaja membangun tensi. Jantungku berdetak pelan. Tenang. Di luar, aku hanya seorang ibu Sri, janda berumur yang senang mengurus dapur dan tanaman. Tapi di dalam, ada Sri Atma si investor ulung, si pemegang kuasa, yang kini sedang menguji batas kesabarannya. "Aku sudah siapkan panggung untukmu, Nak," bisikku dalam hati. "Tunjukkanlah batas moralitasmu." "Dan Mama?" tanyaku dengan suara yang rendah, selembut bludru, tetapi penuh otoritas tersembunyi. Aku mengambil sepotong tempe mendoan dan mencelupkannya perlahan ke sambal kecap. Seolah tak ada yang lebih penting dari kenikmatan mendoan itu. Nadia membentak. Suara yang ditahan-tahan akhirnya meledak, menembus lapisan kepalsuan di antara kami. "Cari kerja, Mah. Berhenti jadi benalu." Wajah Galang seketika merah padam. Ia bangkit setengah berdiri, mencoba meraih tangan Nadia. "Nadia, itu Mama." Di ruang makan yang tiba-tiba terasa seperti auditorium, hanya ada suara napas Nadia yang memburu. Matanya berkilat, puas telah melontarkan kata itu. Kata yang selama ini hanya tersimpan di balik pintu kamar. Aku tidak marah. Aku tidak terluka. Aku, Sri Atma, hanya tertawa kecil. Tawa yang sangat pelan, keluar dari sela-sela bibir yang menyungging senyum misterius. Tawa itu membuat Nadia bingung. Galang ketakutan. "Benalu." "Ya, sayang." Aku menatap Nadia lurus, menaruh mendoan yang belum sempat kugigit kembali ke piring. "Sebut saja begitu. Tapi, aku ingin kamu tahu satu hal. Rumah ini, dapurnya, udara yang kamu hirup, semuanya berjalan dengan sangat teratur, tanpa kalian khawatirkan, bukan karena mukjizat." Aku menyeka sudut bibirku dengan serbet, gerakan yang lambat dan sangat disengaja. Aku melihat kilatan panik kecil di mata Nadia, seolah ia baru menyadari bahwa ada bom waktu yang baru saja ia sentuh. "Kamu dan Galang,
Lanjutku. Suaraku kini berubah. Tidak lagi lembut, tetapi mengandung baja dingin yang tak terduga. Sudah lama merencanakan agunan, kan? Sudah hitung berapa plafon yang didapat dari rumah ini? Wajah Nadia kini benar-benar pucat. Galang terdiam, membeku di tempat. Mereka tak tahu. Aku tahu segalanya. Mereka tak tahu. Aku selama ini diam-diam memegang kendali penuh atas segalanya. Termasuk kekayaan 80 miliar rupiah yang mereka anggap tidak ada karena aku tak pernah mengenakan berlian atau memamerkan mobil mewah. Kamu ingin aku pergi agar rumah ini bisa kamu gadaikan? Ujarku. Ini bukan pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan fakta. Kamu menyembunyikan utang besar. Dan kamu menyebutku benalu. Hanya agar kamu merasa punya alasan moral untuk mengusirku dari rumahku sendiri. Aku beranjak berdiri, tinggiku, yang biasanya dianggap mungil, kini terasa menjulang di depan Nadia yang terduduk lemas. Baiklah, jika itu maumu. Aku tersenyum tipis. Jawaban yang kutunggu-tunggu pun meluncur, terlepas dari bibirku, seolah-olah aku baru saja memutuskan menu makan malam besok. Sayang, mending kamu cari tempat tinggal baru. Aku sengaja memilih kalimat yang sama persis dengan yang mereka rencanakan untuk mereka ucapkan kepadaku. Membalikannya tanpa amarah, tanpa teriakan, hanya dengan martabat seorang ibu yang memegang kendali penuh. Aku berjalan menuju kamar di belakang, meninggalkan Galang yang kini menatap Nadia dengan mata penuh pengkhianatan dan kebingungan. Tepat saat tanganku menyentuh kenop pintu kamar, ponselku yang tersembunyi di saku daster bergetar pelan. Aku melirik notifikasi tanpa perlu membukanya. Pesan dari notaris Pak Arman. Isi pesannya hanya satu kalimat pendek, tetapi getarannya merambat ke seluruh pembuluh darahku, menguatkan resolusi yang baru saja Sri Atma, aku, 60. Sore ini, cahaya jingga dari balik jendela dapur jatuh di atas meja makan marmer kami, memberi nuansa hangat yang palsu pada suasana yang dingin membeku. Bau sup ayam dan tempe mendoan, masakan yang kubuat sejak subuh, terasa begitu ironis, aroma kenyamanan yang kini disandingkan dengan rasa pahit di lidahku. Aku menatap piring di depan Galang, anakku, yang sedari tadi hanya mengaduk-aduk nasi tanpa selera. Matanya yang bening, mirip mendiang suamiku, penuh dengan beban yang tak sanggup ia jelaskan. Di sisi lain meja, Nadia, menantuku, 32 tahun, menghirup kuah sup dengan suara yang terlalu nyaring. Ia mengenakan blus sutra yang baru dibelinya, lagi-lagi dibeli secara daring dengan cicilan, dan setiap gerakannya memancarkan aura kegelisahan yang ia sembunyikan di balik topeng kesombongan. 3 minggu terakhir, suasana rumah ini, rumah yang kubangun bersama suamiku dengan tetesan keringat dan perhitungan matang, terasa seperti arena tinju. Nadia menjatuhkan sendoknya ke piring. Bunyi kelentang itu terasa keras, memecah keheningan yang menyesakkan. Galang tersentak, bahunya sedikit terangkat. Aku, Sri Atma, hanya mengangkat alis, menunggu. Aku tahu badai akan datang. Aku bisa mencium bau asam dari kegelisahannya. "Mah," panggil Nadia. Suaranya dipaksa lembut pada awalnya, tapi ada nada menghakimi yang tak bisa ia sembunyikan. "Tadi siang aku ketemu temanku. Dia manajer bank. Kami bicara soal biaya hidup, soal kebutuhan Galang di kantor." Galang langsung menyela. Suaranya tercekat. "Sayang, sudah, jangan bicara soal itu sekarang. Mama baru selesai masak." Nadia mengabaikannya. Matanya yang tajam menancap padaku. Di mata itu, aku bukan hanya ibu mertua. Aku adalah penghalang. Aku adalah representasi dari kehidupan kuno, yang ia anggap tak sepadan dengan status sosial yang ia idam-idamkan. Mama tahu, kebutuhan kita besar. Bayar sekolah keponakan, cicilan mobil, tagihan perawatan kulitku, iuran kompleks elit sebelah semua naik. Galang gajinya segitu-gitu saja. Kami harus bergerak. Aku harus menopang Galang, Mah, dan Mama. Nadia menyandarkan punggungnya, melipat tangan di dada. Ia berhenti sejenak, sengaja membangun tensi. Jantungku berdetak pelan. Tenang. Di luar, aku hanya seorang ibu Sri, janda berumur yang senang mengurus dapur dan tanaman. Tapi di dalam, ada Sri Atma si investor ulung,
si pemegang kuasa, yang kini sedang menguji batas kesabarannya. Aku sudah siapkan panggung untukmu, nak, bisikku dalam hati. Tunjukkanlah batas moralitasmu. Dan mama? Tanyaku dengan suara yang rendah, selembut bludru, tetapi penuh otoritas tersembunyi. Aku mengambil sepotong tempe mendoan dan mencelupkannya perlahan ke sambal kecap. Seolah tak ada yang lebih penting dari kenikmatan mendoan itu. Nadia membentak. Suara yang ditahan-tahan akhirnya meledak, menembus lapisan kepalsuan di antara kami. Cari kerja, MAH. Berhenti jadi benalu. Wajah Galang seketika merah padam. Ia bangkit setengah berdiri, mencoba meraih tangan Nadia. Nadia, itu mama. Di ruang makan yang tiba-tiba terasa seperti auditorium, hanya ada suara napas Nadia yang memburu. Matanya berkilat. Puas telah melontarkan kata itu. Kata yang selama ini hanya tersimpan di balik pintu kamar. Aku tidak marah. Aku tidak terluka. Aku, Sri Atma, hanya tertawa kecil. Tawa yang sangat pelan, keluar dari sela-sela bibir yang menyungging senyum misterius. Tawa itu membuat Nadia bingung. Galang ketakutan. Benalu. Ya, sayang. Aku menatap Nadia lurus, menaruh mendoan yang belum sempat kugigit kembali ke piring. Sebut saja begitu. Tapi, aku ingin kamu tahu satu hal. Rumah ini, dapurnya, udara yang kamu hirup, semuanya berjalan dengan sangat teratur, tanpa kalian khawatirkan, bukan karena mukjizat. Aku menyeka sudut bibirku dengan serbet, gerakan yang lambat dan sangat disengaja. Aku melihat kilatan panik kecil di mata Nadia, seolah ia baru menyadari bahwa ada bom waktu yang baru saja ia sentuh. Kamu dan Galang. Lanjutku. Suaraku kini berubah. Tidak lagi lembut, tetapi mengandung baja dingin yang tak terduga. Sudah lama merencanakan agunan, kan? Sudah hitung berapa plafon yang didapat dari rumah ini? Wajah Nadia kini benar-benar pucat. Galang terdiam, membeku di tempat. Mereka tak tahu. Aku tahu segalanya. Mereka tak tahu, aku selama ini diam-diam memegang kendali penuh atas segalanya, termasuk kekayaan 80 miliar rupiah yang mereka anggap tidak ada karena aku tak pernah mengenakan berlian atau memamerkan mobil mewah. Kamu ingin aku pergi agar rumah ini bisa kamu gadaikan? Ujarku, ini bukan pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan fakta. Kamu menyembunyikan utang besar. Dan kamu menyebutku benalu. Hanya agar kamu merasa punya alasan moral untuk mengusirku dari rumahku sendiri. Aku beranjak berdiri, tinggiku, yang biasanya dianggap mungil, kini terasa menjulang di depan Nadia yang terduduk lemas. Baiklah, jika itu maumu. Aku tersenyum tipis. Jawaban yang kutunggu-tunggu pun meluncur, terlepas dari bibirku, seolah-olah aku baru saja memutuskan menu makan malam besok. Sayang. Mending kamu cari tempat tinggal baru. Aku sengaja memilih kalimat yang sama persis dengan yang mereka rencanakan untuk mereka ucapkan kepadaku. Membalikannya tanpa amarah, tanpa teriakan, hanya dengan martabat seorang ibu yang memegang kendali penuh. Aku berjalan menuju kamar di belakang, meninggalkan Galang yang kini menatap Nadia dengan mata penuh pengkhianatan dan kebingungan. Tepat saat tanganku menyentuh kenop pintu kamar, ponselku yang tersembunyi di saku daster bergetar pelan. Aku melirik notifikasi tanpa perlu membukanya. Pesan dari notaris Pak Arman. Isi pesannya hanya satu kalimat pendek, tetapi getarannya merambat ke seluruh pembuluh darahku, menguatkan resolusi yang baru saja kuambil. Clifford, Busri, dokumen final balik nama dan akta hibah sudah selesai. Kapan waktu yang baik untuk menyerahkan kunci kendali penuh? Aku mengunci pintu kamar dengan klik pelan, sebuah suara yang, anehnya, tak terdengar serapuh sebelumnya. Suara itu terasa final, seperti menutup sebuah babak yang penuh basa-basi dan kepalsuan. Di luar, aku mendengar suara Galang yang berbisik panik kepada Nadia. Tidak ada teriakan, hanya bisikan ketakutan yang membuatku semakin yakin. Galang adalah korban ketakutan dan Nadia adalah korban keserakahan yang tak berdasar. Kamar ini, kecil, rapi, dan selalu berbau minyak telon, kesukaanku, adalah tempat persembunyian rahasiaku selama 3 tahun terakhir. Disinilah Sri Atma yang sebenarnya.
si pemegang kendali bisnis peninggalan suami yang diperluas, bersembunyi di balik peran ibu rumah tangga. Aku menuju meja rias antik. Laci kayu paling bawah, yang selama ini Nadia yakini hanya berisi buku doa dan kacamata baca, memiliki kunci rahasia. Kunci itu tergantung di leherku, tersembunyi di balik kalung emas tipis yang mereka anggap kuno. Aku membuka laci itu. Di dalamnya, tersimpan sebuah map hijau tua yang tebal dan beberapa buku rekening bank yang tebal. Aku menggeser amplop pertama, memperlihatkan akta jual beli, AJB, rumah ini, yang kini telah resmi atas namaku setelah proses hibah balik nama dari yayasan yang sempat didirikan almarhum. Rumah ini, yang mereka pijak, yang mereka rencanakan untuk dihancurkan nilai moralnya, sepenuhnya milikku. Aku mengambil buku rekening efek. Angka 80 miliar rupiah lebih di dalamnya bukan lagi sekadar potensi, melainkan aset cair dan investasi aman. Ini bukan harta mendadak, melainkan akumulasi dari bisnis UMKM yang dikelola cerdas oleh suamiku, dan kemudian diinvestasikan ulang dengan sangat disiplin olehku. Mereka tak tahu, karena aku tak pernah mengubah gaya hidupku. Uang yang seharusnya mengubah tingkah lakuku, justru kujadikan alat ukur karakter mereka. Saat aku sedang meneliti catatan keuangan yayasan kecil yang kubangun, yang fokus pada pemberdayaan janda-janda dan panti singgah, pintu kamar diketuk pelan. "MAH, boleh Galang masuk?" Suara Galang terdengar serak dan cemas. Aku menutup laci terkunci itu, menguncinya kembali dengan cepat, lalu menyembunyikan kunci di lipatan daster. "Masuk, nak." Galang masuk. Wajahnya lesu. Matanya memohon maaf yang tidak terucap. Dia hanya berdiri di ambang pintu, tampak seperti anak kecil yang baru saja dimarahi. Maafkan Nadia," bisiknya. Matanya tidak berani menatapku. Dia sedang stres. Tagihan kartu kreditnya. Dia sedang pusing. Dia tidak bermaksud bilang Mama benalu. Itu hanya kata-kata yang terlepas. Kata-kata terlepas yang Nadia rencanakan untuk diucapkan selama seminggu terakhir. "Batinku." "Galang," kataku lembut, mengisyaratkan ia duduk di tepi tempat tidur. "Ibumu ini bukan benalu, dan ibumu juga tidak bodoh. Ibu tahu persis apa yang dia maksud, dan apa yang kamu dan dia sembunyikan." Galang tersentak. "Sembunyikan apa, Ma?" "Tentang rencana agunan rumah ini, Nak." "Ibu tahu." Aku menatap matanya dalam-dalam. "Kamu baik, Galang. Tapi kamu penakut. Kamu takut pada istrimu. Kamu takut kehilangan status. Dan yang paling parah, kamu takut menegakkan kebenaran." Air mata Galang mulai menggenang. Nadia hanya bilang ingin renovasi. Tidak ada agunan. Sungguh." Aku menghela napas. Anakku ini, meski umurnya sudah kepala 3, tetap terjepit antara bakti dan nafsu. "Baiklah," kataku, "bangkit. Ibu tidak akan tinggal di sini malam ini. Ibu akan keluar, menenangkan diri. Bukan karena ibu sedih atau terluka, Nak, tapi ibu ingin memberi waktu pada kalian untuk berpikir. Rumah ini terasa terlalu sempit untuk 3 orang dengan rahasia yang begitu besar." Aku mengambil koper kecil, yang sebenarnya sudah kusiapkan sejak lama, dan mulai memasukkan beberapa pakaian sederhana. "Tolong jaga Nadia, Galang. Dan tolong, untuk sekali ini saja, jangan biarkan ketakutanmu merusak harga diri ibumu. Ibumu tidak butuh uang kalian. Ibumu butuh hormat kalian." "Mama mau kemana?" tanyanya panik. "Ke suatu tempat yang tahu bagaimana menghargai kehadiranku." Jawabku, tersenyum tenang. Aku berjalan keluar, melewati ruang makan yang sunyi. Nadia sudah tidak ada di sana. Mungkin sudah bersembunyi di kamar mereka. Aku mengunci pintu pagar dari luar. Suara klik besi itu terasa seperti bel penanda ronde baru. 15 menit setelah mobil taksiku menjauh, aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu Nadia akan memanfaatkan kekosongan itu. Aku mengirim pesan kepada Raya, keponakanku yang cerdas, yang diam-diam menjadi admin keuanganku di yayasan. "Tolong pantau CCTV rumah. Fokus pada laci kamarku." Di balik pintu kamar utama, Nadia keluar.
Ia melihat laci kamar mertuanya, dan teringat saat ia melihat Sri Atma menyembunyikan kunci di balik kalungnya beberapa minggu lalu. Keserakahannya mengalahkan kewarasannya. Ia membuka lacinya, dan melihat map hijau tua itu. Ia tahu itu penting. Ia tahu akta rumah ada di sana. Dengan tangan bergetar, ia membuka map, melihat sepotong surat pranikah suamiku yang sudah almarhum, dan juga akta rumah. Ia memotret isinya dengan buru-buru. Ia juga melihat kunci brankas kecil di sudut laci. Ia memotret kunci itu juga. Clever. Nadia menyentuh layar ponselnya. Jarinya mengetik pesan kepada seseorang yang ia hubungi tadi pagi. Aku sudah dapat kodenya. Besok pagi. Tolong hubungi Roni. Kita harus buru-buru sebelum dia balik. Rumah ini harus cair minggu depan. Aku tiba di kantor notaris Pak Arman keesokan paginya. Udara di dalam kantor yang berpendingin terasa kontras dengan panas warga di luar. Di sana, di antara tumpukan akta dan buku hukum, aku merasa martabatku kembali utuh. Ini adalah duniaku yang sebenarnya, dunia ketenangan finansial dan ketertiban hukum. Pak Arman, seorang pria parubaya yang tenang dengan kacamata bingkai emas, tersenyum hangat. Ia adalah notaris keluarga kami selama lebih dari 20 tahun. Orang yang tahu setiap detail dari rencana strategis almarhum suamiku. Selamat datang, Bu Sri. Saya harap kondisi di rumah baik-baik saja. Ujarnya, meskipun nada suaranya mengisyaratkan ia sudah tahu bahwa kondisinya tidak baik-baik saja. Aku duduk di kursi empuk, memejamkan mata sejenak. Seperti yang Ibu lihat, Pak Arman. Semua berjalan sesuai skenario terburuk almarhum. Ia benar-benar mengenal sifat manusia, bukan? Pak Arman menggeser dokumen tebal ke arahku. Akta hibah balik nama. Rumah ini, Bu Sri, yang di Jalan Kertajaya itu, sudah sah 100% atas nama Ibu. Proses dari almarhum ke yayasan, lalu hibah ke Ibu, semua tuntas. Tak ada celah. Dan ingat klausul pranikah almarhum. Aku mengangguk. Klausul yang sangat sensitif, yang dirancang oleh suamiku sebelum ia meninggal 5 tahun lalu, jauh sebelum Nadia masuk ke kehidupan Galang. Almarhum dengan tegas mencantumkan, anak berhak menempati rumah ini dengan hak pakai seumur hidup, selama ia menjaga etika dan menghormati ibunya, Sri Atma, sebagai pemilik sah. Jika terjadi penolakan kepemilikan atau penghinaan serius terhadap Ibu Sri Atma, hak pakai itu otomatis gugur. Semua harus dikosongkan dalam 14 hari. Pak Arman mengulanginya dengan jelas. Menghormati. Satu kata itu adalah bentengku. Suamiku tidak meninggalkan uang saja. Ia meninggalkanku martabat yang dijamin hukum. Jadi, secara hukum, Bu Sri, Ibu bisa langsung meminta mereka pergi. Hari ini juga. Terlebih, setelah ibu saya dengar dihina sebagai benalu. Aku menggeleng pelan, memejamkan mata. Belum, Pak Arman. Saya tidak ingin ini terlihat seperti balas dendam, atau bahkan hanya sekadar mengusir. Itu terlalu mudah, dan tidak mendidik. Jika saya mengusir mereka sekarang, Nadia akan merasa dirinya benar, dan Galang akan selamanya terbelah. Saya ingin Nadia mengakui kesalahannya, bukan hanya takut kehilangan rumah. Saya ingin menguji kedewasaan Galang. Saya ingin mereka kembali ke rumah ini dengan tahu apa arti batas sehat dan harga diri. Jadi, apa rencana Ibu? Satu persatu, Pak Arman. Hari ini, saya akan pindah sebentar ke apartemen kecil milik yayasan di belakang panti singgah. Biar mereka menikmati dulu rumah yang mereka pijak. Biar mereka berpikir, mereka sudah menang. Tapi, tolong siapkan satu hal lagi. Satu surat resmi, notifikasi resmi, yang berisi pengosongan dan pembatalan hak pakai karena pelanggaran etika. Jangan kirim dulu. Simpan untuk kartu as saya. Pak Arman tersenyum, mengagumi ketenangan strategiku. Baik, Bu Sri. Strategi yang indah. Membiarkan keserakahan mereka mencapai puncaknya sebelum Ibu menunjukkan gunung es yang sebenarnya. Setelah menyelesaikan semua urusan, aku menuju panti singgah, tempat Raya, keponakanku, menungguku. Raya adalah satu-satunya anggota keluarga yang tahu statusku sebenarnya.
Saat aku sedang memilah-milah donasi pakaian di ruang belakang, ponselku berdering. Nomor rumah. Galang. MA. MA. Mama di mana? Mama harus pulang. Suara Galang panik. Lebih panik dari semalam. Ada apa? Galang? Kenapa panik sekali? Tanyaku tenang. Ada orang datang. MA. Dia tinggi besar. Tatoan. Dia bilang dia cari Nadia. Dia bilang Nadia ada urusan utang dengannya. Namanya Roni. Siapa itu? MA. Aku menarik napas. Senyum tipis tersungging di bibirku. Drama dimulai lebih cepat dari perkiraan. Oh, Roni? Tentu saja ibu tahu Roni. Jawabku santai. Dia debt collector yang agak halus. Nah, biasanya dia hanya menagih utang-utang konsumtif. Nadia pasti punya urusan dengannya. Kamu tanya saja Nadia utang apa. Nak, itu urusan rumah tanggamu, bukan urusan ibu, kan? Ibu sedang di luar. Menenangkan diri. Jaga dirimu baik-baik. Galang. Aku menutup telepon, membiarkan Galang sendirian menghadapi kenyataan pahit bahwa istrinya berurusan dengan orang-orang yang hanya dikenalnya dari sinetron. Clever. Aku tahu Roni tak akan pergi begitu saja. Malam itu, Galang mengirimiku pesan singkat. Isinya hanya foto buram, diambil dari balik gorden jendela ruang tamu. Terlihat Roni sedang berdiri di teras. Tangannya memegang secari kertas tagihan, menatap Galang yang tersembunyi di dalam rumah. MA. Dia bilang, kalau utangnya nggak lunas, dia akan ambil apapun yang berharga di rumah ini. Apartemen kecil yayasan yang kutempati sementara terasa begitu damai. Jauh dari tegangan dan bisikan kebohongan di rumah Kertajaya. Di sini, aku hanya Ibu Sri, yang berbagi teh hangat dengan Bu Rahmi, pengurus panti singgah rumah Cahaya. Bu Rahmi tidak tahu persis seberapa besar kekayaanku. Ia hanya tahu bahwa yayasanku, yang selama ini ia anggap didanai dari pensiunan bisnis kecil, adalah penyokong utama kegiatan sosial mereka. Ibu Sri, kenapa tiba-tiba menginap di sini? Tanya Bu Rahmi, matanya penuh perhatian. Aku tersenyum, menyentuh lembut tangannya yang kasar karena pekerjaan berat. Hanya ingin mencari udara segar. Bu Rahmi. Terkadang, rumah yang paling besar pun bisa terasa menyesakan jika isinya terlalu penuh dengan keegoisan. Aku menghabiskan hari itu dengan hal-hal yang benar-benar memberi makna. Mengajar memasak para ibu di panti, mendengarkan cerita mereka tentang perjuangan mencari nafkah, dan menandatangani cek kecil untuk pembelian mesin jahit baru. Monolog batinku mengatakan, inilah tujuan uang, Sri. Bukan untuk menumpuk berlian, tapi untuk membangun harapan. Sementara itu, di rumah Kertajaya, drama Nadia dan Galang mencapai puncaknya. Aku tahu karena Galang meneleponku dengan suara bergetar tak lama setelah kedatangan Roni. MA. Nadia marah besar. Dia bilang Mama sengaja pergi supaya dia yang diserang Roni. Dia bilang kalau Mama nggak benalu, Mama pasti akan tinggal di rumah dan melindungi kami. Aku mendengarkan. Napasku tenang. Lalu kamu bilang apa, Nak? Aku bilang, itu bukan salah Mama. Tapi dia memutarbalikkan semua. MA. Dia bilang, ibumu itu licik. Dia pergi biar kita yang diusir Roni, dan nanti dia kembali sebagai pahlawan dan menguasai semuanya. Dia menuduh Mama ingin mengusir kita. MA. Hatiku terasa perih, bukan karena tuduhan Nadia, melainkan karena Galang masih saja membiarkan istrinya memanipulasi pemikirannya. Ia menahan suaranya di telepon, takut Nadia mendengar. Ia penakut yang setia. Ironis sekali. Galang, dengar ibu baik-baik. Kalau ibu mau mengusir kalian, ibu tidak akan pernah tinggal di sana 3 tahun ini. Ibu ingin kalian belajar menghormati. Katakan pada Nadia, ibu memberi dia waktu. Semakin dia menutupi utangnya, semakin parah masalahnya dengan Roni. Telepon terputus tiba-tiba. Aku tahu Nadia pasti memergoki Galang. Sore harinya, Raya datang menemuiku di panti singgah. Raya tidak hanya mengelola keuanganku, dia juga sangat mahir dalam teknologi informasi. Ia tahu segalanya. Tante Sri, Raya berbisik, matanya cemas.
Nadia benar-benar nekat. Semalam dia menghubungi. Calo, Bang. Aku menyadap riwayat emailnya. Dia sedang menyiapkan dokumen agunan. Dia bilang, rumah itu atas nama Galang, jadi tak perlu tanda tangan tante. Aku tersenyum sinis. Anak itu benar-benar tidak pernah membaca akta. Ia berpikir Galang adalah pewaris tunggal. Baiklah, apalagi, Raya? Raya menyerahkan sebuah tablet kecil kepadaku. Di layar terpampang rekap transaksi kartu kredit Nadia. Ini, Tante, utang Nadia di 3 bank berbeda. Totalnya hampir 400 juta rupiah. Semuanya untuk barang konsumtif, tas mewah, tiket liburan mendadak, dan biaya perawatan yang tak perlu. Dan yang paling penting, Raya menggeser layarnya. Beberapa jam yang lalu, dia mengirimkan pesan kepada calo bank itu. Dia bilang, tolong segera proses. Aku butuh 500 juta rupiah segera untuk melunasi Roni dan sisanya buat top up. Ibunya Galang sudah pergi. Jadi rumah ini aman untuk agunan. Aku menatap angka utang itu. Lalu menatap rencana jahat di balik pesan itu. 500 juta rupiah? Dia tidak hanya ingin menutup utang. Dia ingin memanfaatkan rumahku untuk memperkaya diri dan meningkatkan gaya hidupnya. Dia menyebutku benalu. Padahal dia yang merencanakan untuk menghisap nilai rumahku sampai kering. Aku menutup tablet itu perlahan. Di luar, suara tawa anak-anak panti terdengar. Aku menoleh ke Bu Rahmi yang sedang menyirami tanaman. Aku merasa damai. Terima kasih, Raya. Kataku, saatnya kita memberi Nadia dan Galang pelajaran terbaik dalam hidup mereka. Bukan tentang uang, tapi tentang batas sehat. Clifford. Aku menarik napas, mataku memandang jauh ke jendela, ke arah rumah Kertajaya yang kini terasa seperti perangkap emas. Aku mengirim pesan kepada Galang. Besok malam, kita makan malam di warung pecel Bu Harjo. Kamu, Nadia, dan Ibu. Ini adalah makan malam keluarga terakhir kita di luar. Sebelum Ibu menunjukkan rumah itu siapa pemilik sahnya. Warung pecel lele Bu Harjo, di sudut Sawarga Lama, adalah tempat favorit mendiang suamiku. Tempatnya sederhana, remang-remang, dengan kursi plastik dan bau minyak jelantah yang khas. Aku sengaja memilih tempat ini. Aku ingin Nadia merasakan kontras antara kesederhanaan yang bermartabat dan kemewahan palsu yang ia kejar. Aku tiba lebih dulu bersama Raya. Aku mengenakan blus katun sederhana dan membawa tas anyaman yang biasa kupakai ke pasar. Aku duduk, menunggu. Raya di sampingku, tangannya siap merekam semua yang terjadi malam itu. Ini adalah bagian dari rencanaku untuk mengumpulkan bukti etika. Tak lama kemudian, sebuah sedan hitam mewah berhenti di depan warung. Galang dan Nadia turun. Nadia mengenakan gaun koktail yang terlalu formal untuk pecel lele Bu Harjo. Wajahnya menunjukkan kemarahan, tapi ia berusaha keras menyembunyikannya di balik senyum kaku. Ia jelas menganggap tempat ini hinaan. Mama, kenapa harus di sini? Tanya Nadia. Suaranya dipaksa ceria, tetapi matanya menuduh. Baunya. Gaunku jadi bau asap. Ini tempat favorit bapakmu. Sayang. Ibu hanya ingin mengenang masa-masa sulit kami dulu. Jawabku santai, menuangkan teh tawar hangat ke cangkir. Duduklah. Pecelnya enak sekali malam ini. Kami duduk. Suasana tegang. Galang tampak sangat tidak nyaman. Ia terus-menerus melirik Nadia yang mengipasi dirinya dengan buku menu. Mama, Nadia memulai, mencoba mengambil kendali percakapan. Soal Roni, itu hanya salah paham. Utang kartu kredit yang Mama tahu itu sudah beres. Kami sudah renovasi dananya. Kami hanya butuh Mama tanda tangan surat persetujuan, agar renovasi ini legal. Aku tersenyum. Oh, renovasi ya? Ibu kira agunan untuk bayar utang 400 juta rupiah dan sisanya untuk top up biaya hidupmu. Nadia tersentak. Wajahnya membeku. Mata Galang membulat. Menatap Nadia penuh tanya. Apa yang Mama bicarakan? Tadi kamu bilang sudah beres. Galang berbisik. Suaranya penuh rasa malu. Nadia dengan cepat menutupinya. Mama sengaja mengadu domba kita. Galang, jangan dengarkan.
Mama, kalau Mama tidak mau tanda tangan, jangan menyebarkan fitnah. Aku menikmati pecel leleku, mengunyahnya perlahan, membiarkan Nadia panik. Monolog batinku berkata, beginilah keserakahan. Ia selalu butuh kebohongan sebagai bahan bakar. Fitnah atau fakta, Nadia? Tanyaku, nadaku tetap datar. Ibu tahu persis berapa utangmu, dari mana, dan untuk apa. Ibu juga tahu kamu sudah menghubungi calo bank dan memotret dokumen penting dari kamar ibu. Kali ini, Nadia tidak bisa menyangkal. Ia menatap Raya dengan marah. Ia mengira Raya yang memberiku informasi. Sudah cukup, Nadia. Potongku, meletakkan sendok. Aku menatap Galang, yang kini menggenggam tangan istrinya, seolah ingin menahannya kabur dari kenyataan. Galang, nak, ibumu ini tidak akan membuat perhitungan di sini. Tempat ini terlalu mulia untuk drama seperti itu. Ibumu hanya ingin memberitahu kalian satu hal. Aku meraih tas anyamanku, mengambil 2 lembar kertas yang sudah kupersiapkan. Kertas itu bukan akta, hanya undangan sederhana yang tercetak rapi. Aku menyerahkannya kepada Galang dan Nadia. Besok siang, pukul 2, mari kita bertemu di kantor notaris Pak Arman. Kenakan pakaian formal. Ibu tidak ingin berteriak atau saling menghina. Ibu ingin kita duduk tenang, mendengarkan kebenaran, dan menyelesaikan masalah ini secara hukum dan bermartabat. Wajah Nadia tegang. Ia mencengkeram undangan itu begitu kuat hingga kertas itu kusut. Mama mau apa? Mengusir kami? Itu kan maunya Mama. Tidak, sayang. Ibu tidak pernah ingin mengusir kalian. Ibu hanya ingin tahu, apakah rumah ini benar-benar milik kalian, atau hanya milik ibumu yang kalian anggap benalu ini. Ibu hanya ingin menunjukkan siapa yang sebenarnya berhak atas rumah dan martabat ini. Aku berdiri, menatap keduanya untuk terakhir kali. Galang, penakut, tapi matanya menunjukkan kebingungan yang tulus. Nadia, penuh amarah, tapi matanya memancarkan rasa takut. Datanglah, nak. Besok, semua rahasia akan terbuka. Dan kamu akan tahu, tawa ibumu tempo hari, bukan tawa penghinaan, tapi tawa kepastian. Aku meninggalkan mereka di warung itu. Aku tahu Nadia tidak akan tidur malam ini. Tepat tengah malam, aku menerima pesan dari Raya. Gambar buram dari CCTV yang dipasang Raya di halaman belakang rumah Kertajaya. Clifford. Gambar itu menunjukkan Nadia, yang tampak panik, sedang berbicara dengan seorang pria berpakaian rapi yang membawa tas kerja. Pria itu bukan Galang. Pria itu adalah calo bank yang Nadia hubungi. Dia sedang menilai rumah, dengan senter kecil di tangannya, seolah ia adalah pencuri yang merampok nilai rumah itu di kegelapan malam. Kantor notaris Pak Arman terasa seperti ruang sidang. Di sekeliling meja mahoni yang besar, kami duduk. Aku, Galang, Nadia, Pak Arman di kursi kepala, dan Raya yang hadir sebagai saksi dan notulen. Udara dingin dari AC tidak mampu meredakan ketegangan. Galang duduk tegak, mencoba terlihat dewasa. Nadia, di sisi lain, tampak angkuh, tetapi matanya terus-menerus melirikku, mencoba membaca ekspresiku. Ia seperti pemain poker yang berusaha keras menutupi kartu terburuk. Aku duduk paling tenang. Aku mengenakan kebaya sederhana, memancarkan aura ketenangan yang membuat Nadia semakin gelisah. Pak Arman memulai, suaranya formal dan otoritatif. Selamat siang, Bapak Galang, Ibu Nadia. Kita berkumpul di sini atas permintaan Ibu Sri Atma untuk mengklarifikasi status kepemilikan aset keluarga dan beberapa detail hukum terkait hunian tempat tinggal yang Bapak dan Ibu tempati. Nadia langsung menyela. Tunggu dulu, Pak Arman. Rumah itu warisan dari almarhum ayah. Galang adalah anak tunggal, jadi rumah itu milik kami. Kami hanya ingin Mama merestui renovasi yang kami lakukan. Aku hanya tersenyum tipis, membiarkan Nadia tenggelam dalam keyakinannya. Pak Arman menggeleng lembut. Maaf, Bu Nadia. Ada beberapa dokumen yang perlu kami bacakan. Yang pertama, surat wasiat dan perjanjian pranikah almarhum Bapak Atmadja. Pak Arman mulai membaca. Suaranya mengisi ruangan.
Intinya, suamiku telah memindahkan semua aset perusahaan dan kekayaan pribadinya ke dua entitas. 1. Rekening efek atas nama Sri Atma, yang belakangan menjadi 80 miliar rupiah. Dan 2. Yayasan Kebaikan Bersama. Dan yang paling penting, lanjut Pak Arman, mengambil akta hibah yang kusiapkan. Rumah di Jalan Kertajaya, yang dibeli Bapak Atmaja dari keringatnya, telah dihibahkan kepada yayasan dan kemudian dibalik nama, sepenuhnya menjadi milik Ibu Sri Atma, selangkah demi selangkah selama 5 tahun terakhir. Prosesnya tuntas. Pak Arman menggeser salinan akta hibah ke depan Galang dan Nadia. Dengan demikian, status hukum rumah yang Bapak dan Ibu tempati adalah milik Ibu Sri Atma, 100%. Galang hanya memiliki hak pakai, dengan klausul etik yang mengikat. Wajah Nadia langsung pucat pasi. Bibirnya bergetar, tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Ia menatap akta itu, seolah akta itu adalah hantu yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia telah memotret akta itu, tapi tidak pernah membaca detail kepemilikannya. Ia hanya melihat nama Galang di bagian hak guna lama. Galang, sebaliknya, mulai menangis, wajahnya malu. Ia menyentuh tanganku. Mama, kenapa Mama tidak pernah bilang? Kenapa Mama diam saja saat Nadia menghina? Aku menarik tanganku pelan. Karena Ibu memberimu kesempatan untuk menjadi suami dan anak yang bertanggung jawab. Nak, Ibu ingin kamu membelaku bukan karena kekuasaanku, tapi karena martabatku. Nadia akhirnya menemukan suaranya. Tapi suaranya adalah jeritan ketakutan. Ini tidak adil. Ini licik. Galang, ayahmu tidak akan melakukan ini. Ini pasti manipulasi. Pak Arman langsung memotong. Maaf, Bu Nadia. Semua sah dan disaksikan oleh negara. Dan yang kedua, kita bacakan klausul etik hak pakai. Pak Arman membacakan klausul itu dengan nada tegas. Jika penghuni utama, Galang atau pasangannya, melakukan tindakan penghinaan serius, penolakan kepemilikan, atau upaya pengalihan aset agunan tanpa persetujuan tertulis pemilik sah, Sri Atma, maka hak pakai dianggap gugur. Wajah Nadia benar-benar kehilangan warna. Ia baru sadar, kata benalu dan rencana agunan yang ia sampaikan kepada Calobang sudah cukup menjadi alasan hukum untuk mengusir mereka. Aku akhirnya berbicara. Suaraku memecah keheningan yang menyesakkan. Ibu tahu kamu punya utang. Ibu tahu kamu berniat menggadaikan rumah ini. Ibu punya bukti rekam jejak. Raya merekam semua pesanmu dengan Calobang dan bahkan kedatangan mereka tadi malam. Ibu tidak akan mengusir kalian hari ini, kataku, menatap Nadia. Ibu memberimu waktu 7 hari. 7 hari untuk Nadia berpikir dan mengakui kesalahannya. Bukan kepada ibu, tapi kepada suaminya. 7 hari untuk Galang memilih, tetap hidup dalam ketakutan dan kebohongan, atau berdiri tegak di samping kebenaran. Aku bangkit. Mengambil tas anyamanku. 7 hari. Setelah itu, akan ada surat resmi dari Pak Arman. Saat kami meninggalkan kantor notaris, Galang terus menangis, mencium tanganku. Nadia diam, matanya penuh kebencian dan ketakutan. Malam harinya, saat aku sudah kembali ke panti singgah, ponselku bergetar. Raya mengirimkan tangkapan layar chat Nadia. Itu bukan pesan untuk Calobang, melainkan pesan ancaman dari Roni, si debt collector. Clifford, pesan dari Roni itu sangat singkat dan menakutkan. 7 hari itu terlalu lama, Bu Nadia. Kalau dana agunan itu tidak cair, rumah di Kertajaya itu saya jadikan kantor. Saya sudah tahu semua dokumennya. Saya akan datang. Siapkan diri Anda. 7 hari berlalu dalam keheningan yang mencekik di rumah Kertajaya. Raya melaporkan bahwa Nadia dan Galang hampir tidak saling bicara. Nadia mengunci diri, diserang panik utang dan ancaman Roni. Galang mencoba menengahi, tetapi Nadia membentaknya, menyalahkan Galang karena tidak pernah menjadi pewaris yang kuat. Sementara mereka bergelut dengan kebohongan mereka sendiri, aku menghabiskan 7 hari itu di panti singgah Rumah Cahaya, tenggelam dalam pekerjaan yang tulus. Di sana, aku menandatangani donasi terbesar yayasanku, dana untuk membangun dapur umum baru yang mampu memberi makan 100 lansia setiap hari.
Saat menandatangani cek itu, aku merasakan kekuatan sejati, kekuatan yang jauh melampaui 80 miliar rupiah di rekeningku. Itu adalah kekuatan untuk memberi, bukan mengambil. Monolog batinku berulang-ulang. Rumah harus menyalakan rumah lain. Uang hanya berkah jika ia menjadi alat untuk meringankan beban, bukan menambahkannya. Rumah Kertajaya itu, jika ia hanya berisi keserakahan, lebih baik dijual untuk membangun 10 panti singgah. Bu Rahmi, yang menyaksikan aku menandatangani cek itu, tersentak. Bu Sri, ini jumlah yang sangat besar. Apakah ini tidak apa-apa? Saya tahu ibu hanya dari bisnis kecil-kecilan. Aku tersenyum. Bisnisnya sudah besar, Bu Rahmi. Hanya saja pemiliknya memilih hidup sederhana. Uang tidak akan berkurang karena memberi, Bu Rahmi. Ia berkurang karena keserakahan. Aku kemudian menghabiskan waktu dengan mendengarkan kisah seorang ibu muda yang terlilit utang rentenir karena suaminya sakit. Kisahnya membuatku mengerti bahwa Nadia hanyalah salah satu wajah dari keserakahan konsumtif, yang jauh lebih berbahaya daripada kesulitan finansial yang sebenarnya. Nadia punya kesempatan. Bisikku pada diriku sendiri di depan jendela. Dia bisa minta maaf. Dia bisa jujur pada Galang. Dia bisa bekerja sama. Tapi dia memilih perang. Dia memilih menipu. Pada hari ke-6, aku menerima panggilan telepon dari bank notaris. Bu Sri Atma, maaf mengganggu. Kami hanya ingin mengkonfirmasi satu dokumen. Ada formulir aplikasi kredit baru yang diajukan atas nama Bapak Galang Atmadja, dengan jaminan rumah di Kertajaya. Tapi ada kejanggalan pada tanda tangan persetujuan istri. Tanda tangan Ibu Sri Atma sebagai pemilik sah rumah tampak berbeda dengan yang kami miliki di file lama. Jantungku tidak berdebar. Ia hanya mengeras. Tanda tangan Sri Atma. Tanyaku datar. Saya rasa, saya sudah jelas mengatakan bahwa saya tidak akan menandatangani dokumen apapun yang berkaitan dengan rumah itu. Benar, Bu. Tapi di sini tertulis, Sri Atma, istri kedua almarhum, wali pengganti. Dan tanda tangan ini terlihat palsu. Aku menutup telepon. Mataku tertutup. Dia tidak hanya serakah. Dia seorang kriminal. Nadia, dalam kepanikannya, telah memalsukan tanda tangan kepemilikan. Ia mencoba memalsukan identitasku sebagai istri kedua, padahal aku adalah istri sah dan wali pengganti, hanya untuk melewati tembok hukum yang kubangun. Ia tidak hanya mencoba menggadaikan rumahku, ia mencoba mencuri identitasku dan menipu bank. Kemarahanku bukanlah api yang membakar, melainkan es yang mematikan. Ini bukan lagi soal etika keluarga. Ini adalah tindakan melawan hukum. Aku menghubungi Pak Arman. Siapkan surat pengosongan yang sudah kita buat. Siapkan juga file rekaman Nadia dengan calo bank. Dan juga bukti tanda tangan palsu ini. Saya akan kembali malam ini. Besok pagi, mereka akan menerima surat itu. Aku kembali ke apartemen, mengemasi barang-barangku. Raya datang membantuku. Tante, mau diapakan Nadia? Tanya Raya cemas. Aku tidak akan menghukumnya, Raya. Jawabku, tersenyum pahit. Aku hanya akan memaksanya berkaca. Dia harus memilih antara harga dirinya dan penjara. Aku akan memberi dia dua pilihan. Saat matahari terbenam, aku mengemudikan mobil Raya menuju rumah Kertajaya. Rumah itu tampak gelap, sunyi, lampu teras dimatikan. Nadia selalu berhemat pada hal yang salah. Aku masuk tanpa mengetuk, membuka pintu dengan kunci cadangan. Di meja ruang tamu, tergeletak pulpen dan secari kertas yang buram. Formulir aplikasi kredit yang Nadia isi tadi. Tepat di sana, tertulis nama Sri Atma dan sebuah tanda tangan yang sangat berbeda dari tanda tanganku yang sebenarnya. Clifford. Tiba-tiba, dari kamar Galang, terdengar suara Nadia yang berbisik kepada Galang. Suaranya penuh keputusasaan. Galang, aku sudah dapat 500 juta rupiah. Aku hanya perlu menunggu ban mencairkan agunan. Tapi ada masalah. Roni bilang, dia akan datang subuh. Dia mau mengambil mobilmu. Dia bilang, dia tahu rumah ini kosong.
Aku berdiri di ambang pintu kamar utama. Aku mendengar bisikan Nadia, keputusasaan bercampur dengan kebohongan terakhirnya. Dia bahkan mengorbankan mobil Galang. Aku tidak mengetuk. Aku hanya membuka pintu perlahan. Derit engsel tua itu sudah cukup untuk membuat mereka terdiam. Nadia dan Galang menoleh. Mereka terkejut melihatku, seperti melihat hantu yang kembali dari kubur. Ma. Galang bangkit. Wajahnya lega bercampur takut. Nadia terlonjak, menyembunyikan ponsel di balik bantal. Matanya menatapku dengan kebencian dan kebingungan. Untuk apa Mama kembali? Mau melihat kami diusir Roni? Aku berjalan masuk, perlahan. Aku meletakkan koper kecilku di sudut. Di tanganku, ada 2 amplop coklat. 1 tebal, 1 tipis. Kertas yang kupegang terasa dingin dan berat. Tidak, sayang. Ibu kembali bukan untuk melihat kalian diusir. Kataku, suaraku tenang, seolah aku baru saja kembali dari pasar. Ibu kembali untuk menawarkan kalian jalan pulang. Jalan pulang yang bermartabat. Aku menyerahkan amplop tebal kepada Galang. Ini, Nak, bacalah baik-baik. Galang membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada 2 lembar dokumen. Perjanjian tinggal dengan syarat etik. Poin-poin detail tentang menghormati pemilik sah, batasan berbicara, tidak ada lagi utang tersembunyi, dan kewajiban Nadia untuk mencicil ganti rugi atas upaya pemalsuan tanda tangan dan agunan. Surat peringatan notaris, dokumen resmi yang mencantumkan rekod semua penghinaan Nadia, termasuk kata, benalu, dan upaya agunan tanpa izin, yang melanggar klausul etik. Sementara Galang membaca, Nadia merampas amplop tipis dariku. Di dalamnya hanya ada 1 lembar. Pemberitahuan pengosongan dalam 14 hari. Jika kalian menolak perjanjian etik di amplop pertama, maka surat pengosongan ini akan resmi ditandatangani oleh Pak Arman besok pagi, dan kalian harus mengosongkan rumah ini dalam 2 minggu. Jelasku. Nadia menatapku. Matanya merah karena amarah dan air mata yang ditahan. Perjanjian etik? Mama ingin kami jadi budak di rumah kami sendiri. Teriaknya. Bukan budak. Sayang. Ibu hanya ingin kamu tahu, kerja di rumah ini bukan hanya soal cari uang, bukan soal berhias, atau berbelanja. Jawabku, suaraku meninggi sedikit, menuntut perhatiannya. Kerja paling berat di rumah ini adalah menjaga hormat. Menghormati ibu, menghormati pasangan, dan menghormati batas kepemilikan. Aku menatap Nadia lurus-lurus. Kamu menyebutku benalu. Tapi siapa yang merencanakan untuk menghisap nilai rumahku? Siapa yang memalsukan tanda tanganku? Kamu ingin hidup mewah tanpa kerja keras, dan menjadikan aku tumbal kebohonganmu. Aku bisa ganti uang Mama. Aku akan bayar utangku. Aku akan kerja. Raung Nadia. Kamu tidak perlu bayar uang ibu. 80 miliar rupiah ibu tidak akan berkurang karena utangmu yang receh itu. Yang kamu harus bayar adalah harga diri yang kamu injak-injak. Kamu harus bayar dengan pertobatan yang nyata, bukan janji di atas kertas. Dan pertobatan itu dimulai dengan mengakui bahwa kamu tidak pantas menempati rumah ini. Galang, yang sudah selesai membaca, menjatuhkan kertas itu. Wajahnya penuh kesedihan. Ia menatap Nadia dengan mata yang mulai bersinar karena kekecewaan yang mendalam. Nadia, kamu memalsukan tanda tangan Mama? Kamu bilang kita akan renovasi, bukan agunan. Galang akhirnya menemukan keberaniannya untuk menantang istrinya. Ayah hanya mewariskan hak pakai. Nadia, kita tidak pernah punya rumah ini. Kita hanya numpang. Nadia tersudut. Dalam kepanikan, ia berbalik menghadapku. Aku tahu, ia akan memilih opsi terburuk. Ia mencengkeram erat surat pengosongan itu, seolah ingin meremas seluruh kekuasaanku. Clifford, dengan suara penuh kebencian, Nadia merobek surat pengosongan dan perjanjian etik itu menjadi serpihan kecil. Serpihan kertas itu jatuh seperti hujan tipis di kaki kami. Ia menatapku dengan tatapan perang. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan tanda tangan perjanjian budak ini. Kalau Mama mau usir kami, usir secara hukum. Kita perang. Kertas yang dirobek Nadia jatuh ke lantai,
simbol dari penolakan keras kepalanya. Suasana ruangan berubah dari tegang menjadi medan perang sunyi. Baiklah, Nadia, kataku, suaraku datar dan final. Kamu memilih perang. Dan dalam perang ini, ibu akan menggunakan hukum, etika, dan kebenaran. Aku menghubungi Pak Arman. Proses hukum yang santun pun dimulai. Pak Arman mengirimkan notifikasi resmi kepada RT dan RW setempat tentang pelanggaran klausul etik oleh penghuni rumah di Kertajaya. Aku tidak berniat mempermalukan mereka, hanya memastikan prosesnya legal dan bermartabat. Galang dipanggil olehku sebagai pewaris moral, keluarga. Kami bertemu di kafe sederhana. Nak, kataku, ibu tidak bisa membelamu lagi. Ibu memberimu dua pilihan. Kamu berdiri membela ibumu yang kamu tahu benar, atau kamu berdiri membela istrimu yang kamu tahu salah dan sudah melakukan tindak kriminal. Ibu sudah siapkan apartemen untukmu jika kamu memilih keluar. Galang menunduk. Aku tahu Nadia salah. Ma. Aku malu. Ma. Aku selama ini pengecut. Aku takut kehilangannya. Tapi aku lebih takut kehilangan martabat mama. Titik balik karakter Galang terjadi tidak lama setelah pertemuan itu. Pagi berikutnya, Roni, debt collector itu, datang lagi. Kali ini, ia tidak lagi halus. Ia mendobrak pintu pagar dan berteriak-teriak, menuntut bertemu Nadia. Nadia panik. Ia bersembunyi di kamar, meneleponku, menangis histeris. Ma, tolong. Roni datang. Dia bilang dia akan menyita barang-barang kami. Aku hanya mendengarkan. Kamu yang memulai, Nadia. Kamu yang mengundang ancaman ini ke rumahku. Tiba-tiba, terdengar suara Galang dari kejauhan. Tidak lagi gemetar, tapi tegas. Cukup, Mas Roni, teriak Galang, berdiri di depan pintu rumah, menghalangi Roni. Urusan utang ini urusan saya dan istri saya. Jangan ganggu rumah ibu saya. Rumah ini milik ibu saya, bukan milik saya. Anda tidak berhak menyentuh apapun di rumah ini. Roni terkejut. Tapi istrimu menjamin rumah ini. Dia berbohong. Kami hanya punya hak pakai. Silakan berurusan dengan bank yang Nadia tipu. Jangan dengan rumah ini. Galang tampak gentar. Tapi ia tidak mundur. Di luar dugaan, Nadia keluar dari kamar, melihat suaminya berdiri membela ibunya. Ini adalah momen kebenaran Galang. Ia akhirnya memilih sisi. Roni pergi, mengancam akan kembali. Tetapi ketakutan Galang telah berganti menjadi keberanian. Malam harinya, Galang datang menemuiku di panti singgah. Ia berlutut di hadapanku. Ma, aku minta maaf. Aku pilih mama. Aku akan urus Nadia. Tapi aku tidak akan tinggal di rumah itu lagi jika dia tidak berubah. Rumah itu sudah kotor oleh kebohongan dan ketakutan kami. Aku memeluk anakku. Pelukan itu melepaskan semua beban yang selama ini ia pikul. Terima kasih, Nak. Bisikku. Kamu sudah memilih martabatmu. Aku mengambil kunci. Kunci cadangan rumah Kertajaya. Aku meletakkannya di telapak tangan Galang. Clifford. Besok pagi, kataku, menatap matanya dalam-dalam. Keputusanmu menentukan di mana kita akan memanggil rumah. Jika kamu ingin Nadia ikut, dia harus patuh pada aturan yang ibu buat. Jika tidak, dia harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Sekarang, kunci ini ada di tanganmu. Gunakan kebijaksanaanmu, bukan ketakutanmu. Fajar menyingsing di sawarga. Aku menunggu di apartemen yayasan. Aku tidak perlu berada di sana untuk menyaksikan akhir dari babak ini. Kunci sudah ada di tangan Galang, dan itu yang terpenting. Pukul 10 pagi, Galang meneleponku. Suaranya lelah, tapi penuh ketenangan yang baru. Ma, aku sudah bicara dengan Nadia. Aku bilang aku sudah memilih. Aku bilang aku akan ikut mama, pindah ke apartemen kecil mama. Aku tidak bisa tinggal di sana lagi. Rumah itu bukan punya kami, dan dia sudah melanggar batas. Aku mendengarkan, bangga pada keberaniannya. Nadia marah besar. Ma, dia mengemas barang-barangnya.
Dia bilang dia akan pindah ke kontrakan temannya. Dia menolak perjanjian etik yang Mama buat. Dia bilang, dia lebih baik sendirian daripada hidup di bawah kendali Mama. Baiklah, itu pilihannya. Nak, Ibu menghormatinya. Jangan paksa dia. Itu batasnya. Kataku. Sore harinya, Galang datang ke apartemen dengan beberapa koper. Ia tampak lebih ringan. Aku sudah mengosongkan kamar. Aku bilang padanya, kalau dia tidak mau menandatangani perjanjian etik dan mengakui kesalahannya di hadapan notaris, kami akan bercerai. Aku sudah cukup, Aku menghela napas. Ini bukan akhir yang kuinginkan, tapi ini adalah batas yang harus ditegakkan. Tiba-tiba, pintu apartemen diketuk. Galang membukanya. Itu Nadia. Matanya sembab. Wajahnya berantakan. Ia tidak lagi mengenakan blus sutra atau dress mahal, hanya kaos lusuh. Ia membawa tas besar di bahunya. Mama Sri. Panggilnya. Suaranya lemah, tanpa kesombongan. Ada apa? Nadia? Sudah memilih kontrakan yang cocok? Tanyaku. Nadaku tidak menghina, hanya faktual. Nadia duduk di sofa kecil. Air matanya tumpah. Aku tidak bisa. Aku ketakutan. Roni mengancam akan mencari keluargaku di Bandung. Dan semua temanku menjauhiku setelah tahu aku punya utang besar. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku salah. Ini adalah pengakuan pertamanya yang tulus. Aku duduk di depannya. Kamu tahu, sayang, rumah yang bersih bukan yang paling mewah, tapi yang paling jujur. Kamu menghancurkan kejujuran dan harga dirimu demi status. Kamu menyebutku benalu, padahal kamu yang meracuni rumah ini. Aku minta maaf, bisiknya. Aku akan tanda tangan. Aku akan mencicil ganti rugi. Tapi aku mohon, jangan usir Galang. Galang sudah memilih. Dia tidak akan kembali ke rumah itu sebelum kamu benar-benar berubah. Aku memberikan opsi terakhir. Ibu tidak ingin membalas dendam. Nadia, Ibu ingin kamu sembuh. Ini opsinya. Kamu patuh pada perjanjian etik, mengakui semua di depan notaris, dan yang paling penting, kamu harus ikut kelas keuangan dan etika yang diadakan Bu Rahmi di panti singgah. Kamu harus kerja paruh waktu di sana, melihat bagaimana orang susah bekerja keras, bukan berutang. Semua pengeluaranmu harus transparan pada Galang dan Raya. Aku menyerahkan 2 lembar kertas baru, perjanjian etik dan form pendaftaran kelas keuangan Bu Rahmi. Nadia menatap kertas itu, lalu menatap Galang yang kini berdiri di belakangku. Menjadi relawan di panti singgah? Transparansi penuh? Itu adalah neraka bagi Nadia yang haus status. Clifford. Nadia meraih pulpen yang kuletakkan di meja. Ia menatap syarat-syarat itu, lalu menatapku. Matanya masih penuh keraguan dan keputusasaan. Tangannya gemetar. Pulpen itu melayang di atas kertas. Akankah ia menandatangani, memilih pertobatan dan kerja keras yang sebenarnya, atau pergi membawa kebohongan dan utangnya? Di ruang tamu rumah Kertajaya, seminggu setelah drama pindahan itu, kami berkumpul lagi. Kali ini suasananya berbeda. Tidak ada ketegangan, hanya keheningan yang penuh hormat. Aku duduk di sofa tunggal. Di seberangku, Nadia duduk tegak, mengenakan pakaian sederhana. Di sebelahnya, Galang memegang tangannya. Raya dan Pak Arman hadir sebagai saksi. Nadia mengambil napas dalam-dalam. Air mata sudah kering, hanya menyisakan jejak ketulusan. Mama Sri. Suaranya bergetar. Di hadapan suami, notaris, dan Raya, aku Nadia, mengakui semua kesalahanku. Aku berutang ratusan juta karena keserakahan. Aku menghina Mama sebagai benalu. Aku merencanakan agunan rumah ini tanpa izin Mama, dan aku bahkan memalsukan tanda tangan Mama. Ia menatapku lurus-lurus. Aku minta maaf. Aku sudah menandatangani perjanjian etik dan aku siap memulai program pemulihan dan kerja paruh waktu di panti singgah. Galang tidak berkata apa-apa. Ia hanya berlutut, mencium tanganku.
Aku minta maaf atas nama kami berdua. Ma. Aku janji, aku akan menjadi anak yang lebih dewasa. Aku mengangguk. Hatiku terasa ringan. Aku tidak perlu membalas dendam. Mereka yang memilih pertobatan. Baiklah, kataku, tersenyum lembut. Perjanjian itu ibu terima. Ibu akan menangguhkan surat pengosongan. Rumah ini kembali menjadi rumah, bukan arena. Kini saatnya aku melunasi semua misteri. Kalian bertanya-tanya, dari mana ibu mendapat 80 miliar rupiah, kan? Dan mengapa ibu tertawa saat Nadia menyebutku benalu? Aku membuka map hijau di hadapan Pak Arman. Harta 80 miliar rupiah ini adalah hasil kerja keras almarhum bapak dan ibu. Namun, bapakmu, sebelum meninggal, mengubah semua keuntungannya, bukan hanya yang ada di rekening tabungan, menjadi investasi saham dan efek yang sangat aman, dan semua itu diamanahkan atas nama ibu. Alasannya sederhana, jelasku. Bapakmu tahu, kekayaan yang disimpan atas nama anak tunggal yang penakut, atau menantu yang serakah, akan menjadi bencana. Ia membangun benteng hukum untuk melindungiku, dan untuk menguji kedewasaan kalian. Dia tahu, anak yang baik akan menghormati ibunya terlepas dari statusnya, dan anak yang serakah akan menunjukkan warna aslinya jika ia mengira ibunya lemah dan tidak berharta. Aku menoleh ke Nadia. Aku tertawa saat kamu menyebutku benalu. Sayang, karena kamu tidak tahu. Aku adalah pemilik kekayaan itu. Dan rumah ini. Aku bukan benalu. Aku adalah pohon utamanya. Kamu hanya ingin mencabut akarku untuk menjual bayanganku. Aku tersenyum lembut, tapi tegas. Aku memilih diam selama ini, Nadia, untuk mengumpulkan bukti dan menyusun jalan pulang bermartabat untuk kalian berdua. Aku ingin kalian menyentuh titik terendah kalian, sehingga pertobatan kalian tulus, bukan karena paksaan. Aku mengakhiri dengan pengumuman. Mulai hari ini, aku meluncurkan program Rumah Menyala. Sebagian besar hasil investasi 80 miliar rupiah ini akan dialokasikan untuk membiayai rumah singgah rumah cahaya, beasiswa untuk anak-anak tidak mampu, dan modal usaha untuk para ibu janda. Kalian tidak akan mendapat warisan uang tunai. Kalian mendapat warisan martabat. Harta hanya boleh tinggal di rumah yang menghormati, ujarku, menatap Galang dan Nadia. Kalian boleh tinggal di rumah ini, Galang Nadia, tetapi dengan perjanjian etika yang kalian tanda tangani. Rumah ini adalah pusat operasional, rumah menyala, dan panti singgah. Jika kalian kembali melanggar, ibu tidak akan lagi memberikan kesempatan kedua. Keluarga kami duduk makan bersama. Di meja yang sama, dengan menu sederhana yang kubuat, suasananya terasa hangat. Galang menyuapi Nadia. Nadia tersenyum malu. Semua misteri terjawab. Status rumah, milik Sri, hibah balik nama. Sumber kekayaan, investasi almarhum, atas nama Sri. Motif Nadia, agunan rumah untuk utang konsumtif dan top-up gaya hidup. Mengapa Sri tertawa berkata, cari tempat tinggal baru. Sri tertawa karena ironi, Nadia mengira dia miskin, dan balas dengan kalimat kunci sebagai tindakan hukum dan trigger untuk membalikan posisi. Batas sehat. Ditegakkan melalui hukum dan perjanjian etik, tanpa penghinaan, fokus pada pertobatan Nadia dan penebusan Galang. Setelah makan malam, aku berjalan ke teras, menyalakan lampu teras yang selama ini selalu Nadia matikan. Cahaya kuning yang hangat itu tumpah ke halaman. Aku menatap kembali ke dalam, melihat anak dan menantuku, yang kini sibuk membersihkan meja. Aku tersenyum. Penutup emosional. Aku berbisik pelan pada angin sawarga yang sejuk. Rumah bukan milik yang paling keras suaranya. Nak, rumah adalah milik yang paling mampu menjaga kehangatan, kejujuran, dan kehormatan.